Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saya doakan di subuh yang cukup cerah ini bapak-bapak, ibu-ibu baik yang hadir di masjid yang kita cintai Nurul Jamil maupun ibu bapak yang ada di rumah menyimak kajian ini, Ibu Iva, Ibu Tin dan yang lainnya. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan dan keafiatan, diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan serta rezeki yang barokah. Amin. Bapak, ini kaping sabaraha awal, Bu? Sekarang tanggal 25. Beda sehari, jadi 26. Atau tamatnya walangan. Mas, alhamdulillah. Atau saat Habibah saat tinggal genep dinten deui. Kira-kira 6 hari lagi tamat tidak? Sekarang tanggal 24 kan? 25 berarti 26, 27, 28, 29. Habis semua ya, tinggal 4 hari lagi. Bapak Ibu, karena pasca Syawal, saya belum ngucapin tahniyah dulu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim wa anta bil khair. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita selama ibadah di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan ibadah kita bisa menjadi kifarat dan penghapus dari setiap dosa dan kehilapan kita ya Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Haji Yun sepekan yang lalu siap ngaulang subuh gitu ke saya. Insya Allah Pak Haji, karena saya ibu bapak memang jauh Pak, mungkin bapak dari rumah ke Masjid Nur Jamil berapa menit Pak? Setengah jam. Setengah jam deh kemana nguling-ngulang menurut kan itu. Mungkin saya lebih awal berangkat dari rumah ke sini ya. Saya berangkat jam 4 kurang. Karena rumah saya di Bale Endah. Ya, dari ujung tuh ya. Ketika siap ngaulang, siap Pak Haji. Nah, lamun kalau saya nolak karena faktor jarak, bagaimana di hadapan Allah ketika kami dari Dewan Dakwah sering mengirim para dai ke pelosok. Jadi kami Pak itu ada meneruskan jariah dari Ustadz Al-Yaham Buya Nasir, Muhammad Nasir, itu mengirim para dai rutin tiap tahun ke pelosok. Ya, mereka itu dari ada yang ke Mentawai, ada yang ke Maluku, ada yang ke Irian gitu ya. Santri-santri yang kami ini. Mereka sampai dakwah saja untuk sampai ke lokasi dakwah Pak Haji, sampai ke tilu dinten jalan darat. Coba naik perahu gitu ya. Beda dengan misionaris mah sudah punya pesawat pribadi. Dulu mah para dai kita sok nebeng Kak. Dulu mah ada pesawat merpati gitu ya. Sok naik kadinya. Jadi sok kadang tidak ada dalam room list gitu. Ngiring we ka pilot. Jadi mun aya kecelakaan teh urang teu apa. Ya. Jadi sekarang saya hilang ya. Oh gitu ya. Ayeuna abdi ngan timbal endah ka dieu nolak. Coba ke di teh. Kamu ya ngirim santri kamu ke pelosok kamu saja. Sek Bandung-Bandung kene nolak kumaha di payunan Allah mata insyaallah gitu ya. Ya semoga jadi pahala ya Bapak Ibu ya. Insyaallah. Mun capek-capek pahala Nauzubillah min dzalik ya. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu juga mudah-mudahan jadi pahala. Selama nunggu sholat suruk ya, itu Allah memerintahkan malaikat mendoakan kita.
Allahumma gfir lahum warhamhum. Jadi Allahumma gfir lahum warhamhum bukan hanya buat yang wafat saja, kita juga perlu rahmat dan ampunan ya. Oke. Bapak Ibu, biasanya nih pasca Ramadan itu ya dua nih kita orang paling ambilnya. Ini kan dia. Sudah dewasin. Kira-kira ya, Bapak Ibu, biasanya pasca Ramadan itu kaum muslimin kabagi dua. Ada yang namanya Ramadaniyun, ada yang namanya Robbaniyun. Apa bedanya Ramadaniyun dan Robbaniyun? Ramadaniyun mah Bapak Ibu semangat ibadah hanya Ramadan saja. Khatam Quran target Ramadan. Di luar Ramadan, ayo orang tadarus deui. Sibuk. Henteu tadarusna ya. Ayo orang sholat malam qiyamul lail. Pas Ramadan semangat tarawih. Pas ke Ramadan 14 deh bahkan subuh keberangan. Anu gitu tuh Pak. Ya. Infak sodako semangat Ramadan, ba'da Ramadan lewat deui we. Tah anu kitu mah Ramadaniun ya. Jadi semangat ibadah teh hanya sekedar mengejar bulan Ramadan. Atau kudu nungguan deui sabaraha bulan Bapak Ibu? 11 bulan lagi ya. Tapi Ramadaniun mah adalah mereka yang ibadah istiqomah dawam kondisi apapun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Badai Ramadan, badai di bulan Ramadan, ibadah mah tetap dia kontinu. Ya mudah-mudahan kita termasuk Rabbani ya. Di antaranya kajian ini. Jadi kalau Pak Haji Imran kalau ngaji memang kalau sudah berhenti ngawali di teh hese deui teh. Gitu ya. Maka kaji mah bade aya duaan, tiluan terus gitu. Komo lamun ayeuna geus cenah jamaahna can seueur mulai ngaji mah. Kayak Bapak Ibu pengajian ya, nunggu jam mulai misalnya teh jam genep atau mulai jam 8 jamaahna ngalai seorang dua orang. Geus cenah ustaz teh acan seueur moal nambahan jamaah mah. Sampaikan ke jam salapan oke. Tapi mulai aja, brung, nanti teh satu persatu, gitu ya. Itu strategi dalam kalau kami di Istiqomah kayak gitu Pak. Jadi emang setelah ngaos teh ngawitan we minimal tilawah, gitu ya, sehingga jamaah berkumpul. Jadi Bapak Ibu termasuk di mana ya? Ramadaniun, Rabbaniun. Mudah-mudahan Rabbaniun. Ya. Tema hari ini kita coba Bapak Ibu akan membahas tentang meraih ketenangan jiwa ya. Ini kita coba merefleksikan muhasabah diri ya. Bapak Ibu, awal makalah ini saya susun awalnya gini sebenarnya ceritanya. Ada yang nanya ke saya Bapak Ibu. Entah dia itu nanya ke saya itu, entah nguji, entah ngehina. Jadi duka nanya ikhlas ke abdi tanya, duka nguji Pak Haji, duka ngehina. Pertanyaannya kayak gini, Pak Ustadz, kenapa ya negara-negara yang beragama selain Islam mereka lebih maju dan lebih baik kehidupannya dibanding dengan negara-negara yang mayoritas umat Islam. Ya, negara-negara yang mayoritas umat Islam justru dalam kondisi masyarakatnya itu menengah ke bawah dan para siang.
Ayo orang-orang yang non muslim malah raju, bahkan memimpin kemajuan teknologi yang besar. Cik kumaha jawabna? Itu ting nanya ya, nggak tahu muji ke abdi, nggak tahu nggak hina ke Islam, gitu ya pertanyaan itu ya. Bapak Ibu, ya jawab apa? Jawab atuh sih. Bapak Ibu, saya ketika itu dua jawaban. Satu, kalau melihat kaum muslimin saat ini, kalau melihat Islam, jangan lihat kaum muslimin saat ini. Beberapa abad sebelum orang barat mencapai kemajuan, itu dijembatani oleh kaum muslimin. Gitu ya, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau seandainya untuk mengukur kemajuan dalam usul dunia, kalau ingin mengukur peradaban, kemajuan dalam usul dunia, tidak perlu peran serta agama. Tak kenapa? Lamun hayang maju manusia hirup, tak perlu ayah agama oke, manusia mah pasti bakal maju. Dengan kemampuan akal, dengan kemampuan intelektualnya yang diberikan Allah, manusia pasti bakal maju. Tekudu ayah Rasul, tekudu ayah Nabi. Kalau ingin mengukur kemajuan keduniaan, hanya sekedar meraih kesuksesan dunia, tekudu ayah Nabi. Gitu ya. Ketika Rasulullah SAW, Rasulullah melewati satu orang Madinah yang mereka itu para sahabat itu sedang mengawinkan kurma. Jadi kalau kurma apa bagusnya itu kalau dikawin silangkan. Lamun tadi kawin silangkan mah awon kurma mah. Ya kan orangnya gitu. Mun hayang perbaiki keturunan, apa? Silang gitu ya. Kadang-kadang bapakna goreng, ibuna goreng, nah budakna gelis yang kasep. Ya. Orang Indonesia demes nikah jeung orang Barat anu bangir. Orang Barat teh kulitna goreng tah. Ya. Rambutna goreng. Orang Indonesia demes. Budakna galeulis anu kitu Pak. Nah, anu gitu ya. Mungkin yang dominannya Pak Haji Imron yang munculnya mancungna ka bapana meureunnya kulit alusna ka indungna gitu ya. Nah, seperti itu ya, termasuk Bapak Ibu untuk kurma. Rasul ketika melewat ketika itu Bapak Ibu, Rasul bilang gini, coba pohon kurma itu jangan dikawin silangkan, biarkan saja. Sahabatnya nyangka, ini mungkin sabda Rasul. Kalau sabda Rasul mah wahyu. Akhirnya pada tahun itu sahabatnya ngawin silangkan, biar saja normal perkawinan si kurma itu. Setelah beberapa bulan hasil kurma teh pahit, letik, goreng. Si Rasulnya nah cenah kurma teh kieu. Ya, sudah mah pahit, kecil, jelek. Nah, gitu. Terus sahabatnya nanya ke sahabat Rasulnya, kenapa hasil gini? Kata sahabatnya, ya Rasul, bukankah engkau pernah menjelaskan kepada kami, menyuruh kami untuk tidak mengawinkan pohon kurma ini? Ya seperti inilah hasilnya. Hingga Rasul berkata, antum a'lamu bi umuri duniaku. Engkau itu jauh lebih tahu urusan dunia Anda. Lamun masalah ibadah karek nanya ke abdi. Tapi lamun masalah keduniaan mah manusia bisa maju dengan sendirinya. Betul tidak Pak? Betul. Manusia makan hayang gampang hirup nanya. Tekudu ayah Nabi Pak, ditemukannya pesawat mah nungguan buruk gitu.
Tekudu ada nabi menemukan mobil mah tekudu manusia dengan kemampuan akalnya, manusia dengan kemampuan intelektualnya bisa meraih itu. Tapi kalau ingin kita bahagia, ingin kita selamat dunia dan akhirat, tah eta anu kudu aya nabi. Sehingga saya di sini Pak, coba perhatikan Pak di sini yang saya ini naon Pak, iya Pak? Non ya. 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 Ini manusia, Pak, ya. Ini manusia. Perilaku aneh manusia ingin seperti binatang. Ini orang Indonesia, orang barat, Pak. Aya orang Indonesia lagi. Cik, Pak, iya naon ieu Pak, iya. Jauh. Sampai di barat itu apa yang enggak sulit, Pak? Kemajuan teknologi, rupiah dengan Indonesia, dolar Indonesia berapa? 16-nya rupiah, 16.000 dolar $1 coba. Apa mereka mah sudah serba gampil, dijamin ku negarana. Tapi apakah mereka mendapatkan kebahagiaan? Tidak. Jelema nu kieu bahagia teh Pak. Ingin hoyong siga anjing. Ieu perlu biaya teh siga kieu. Sabaraha biaya operasi plastikna? Urang mending umrohnya. Terus iya aya nu hayang siga jadi iblis gitu, lidahnya disobek. Kemudian ini ingin jadi seperti kucing, ingin seperti macan, ya Allah. Anu kieu bahagia Pak. Sampai-sampai di barat itu dilegalkan pernikahan sesama jenis, coba. Laki-laki jeung laki-laki dikawinkan ku pendeta. Anu kitu bahagia Pak. Nauzubillah min dzalik. Oyong siga kieu. Padahal untuk kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi mereka punya. Gitu ya. Tuh, ini di sini satu lagi Pak. Ya. Nah, ini di mana Pak? Bu, di Jepang. Di Jepang sekarang krisis apa Pak? Jepang sekarang krisis anak-anak muda. Krisis populasi masih menjadi masalah di Jepang. Cukup menjadi masalah yang cukup mengkhawatirkan bagi Jepang. Padahal sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan agar warganya menikah dan punya anak. Bapak Ibu, di Jepang itu kata teman saya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kerja 6 sampai 8 jam, itu cukup buat hidup selama sepekan. Kerja genep sampai 8 jam cukup buat hidup sepekan. Urang gawe sabulan cukup gitu ya. Sehingga teman saya ini Pak, dia baru sekolah di Jepang. Dia lamun bosan kerjaan ini telami pindah kerjaan nu enggal. Bosan kerjaan yang baru yang lama ganti lagi. Di urang bisa gitu. Nges keluar dari perusahaan plang iraha deui gitunya. Seperti itu. Ya. Kemudian di Jepang itu Bapak ya teknologi maju ya, tapi tingkatan harakiri bunuh diri banyak gitu Pak Ibu. Jepang sekarang pemerintah Jepang tengah barudak ngorana mau nikah dan punya anak sok dibiayaan asal di urang kumaha geus ribu oge kapan brojol deui di urang gitu kan Bapak Ibu. Nah, Ibu Bapak sekalian, padahal sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan agar warga menikah dan punya anak.
Tetap saja tingkat kelahiran di negara ini jeblok di level terendah sepanjang masa dalam 90 tahun terakhir. Jadi kami di DT itu ada kelas khusus buat mahasiswa yang dikejepangkan. Jadi setahun di STAI Darut Tauhid, nanti 2 tahun dia dikejepangkan, kuliahnya online, kemudian balik lagi ke Indonesia, kuliah lagi setahun sambil nyusun skripsi. Ada program gitu di kita itu. Karena di sana sudah sulit Bapak Ibu, anak-anak muda, bahkan banyak menurut yang sudah ke sana di antara mahasiswa itu banyak kampung-kampung yang seperti mati gitu. Jadi nggak ada yang menghuni gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu lamun nganggur di dia, anggapnya ke Jepang. Siap ada di Jepang? Nanti ayah hadis nanya gitu. Nah, berbeda terbalik Bapak Ibu. Sedangkan di Indonesia, di Palestina, yang mereka itu hidup dalam kesulitan, yang harusnya mereka itu lebih banyak bunuh dirinya, Palestina itu kan stres hidupnya, ya, untuk biar bisa bertahan hidup, makan sehari sekali saja, mereka sulit, ya. Tapi mereka tetap membela agamanya, dia mampu survive, gitu. Nah, sehingga Allah mengingatkan kepada kita ini, ya Bapak Ibu, dalam surat Toha, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Waman a'rodo, barang siapa yang berpaling ang zikri, dari mengingatku, artinya tidak menggunakan ajaran yang diturunkan kepada Rasulnya, dia berpaling bahkan mencari jalan yang lain, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka dia akan menjalani kehidupan yang penuh dengan kesempitan. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala, kemudian mereka bertanya, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Ya Tuhanku, kenapa engkau mengumpulkan kami dalam keadaan buta? Bukankah dulunya kami melihat? Gitu Pak Ibu. Ini dalam surat Toha, ya. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari jalan Allah, maka sesungguhnya bagi penghidupannya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah mereka, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Ya. Apa maksud fa inna lahu ma'isyatan donka? Maksudnya adalah fi dunya, mereka hidup di dunianya dalam keadaan sempit. Fala tumaninatu lahu, dia tidak mendapatkan tumaninah. Bapak Ibu, itu tumaninah maksudnya ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Fala insirahu li sadrihi, tidak, hatinya tidak lapang, tidak ada rasa lapang di dalam hatinya. Bal sadrahu dohikun, bahkan dadanya itu terasa sempit. Kharaja lidolalihi, dia merasa sulit karena jalan kesesatan yang dia pilih. Wa in ta'annama zahirahu, kalau seandainya engkau melihat lahirnya seperti mereka mendapatkan kenikmatan, wala bisa masya'a, dia menggunakan pakaian sekeinginan mereka, wa akala masya'a, dia memakan makanan sekeinginan mereka, wa sakana haitsu sya'a, dia memiliki tempat tinggal yang begitu megah sekehendak mereka, fa inna qalbahu fi qalakin, tapi sesungguhnya
hatinya ada dalam kegundahan, wa hairatin dan kekhawatiran, wa syakin dan keraguan-raguan, fala yazalu fi raibatin yataraddadu, dan mereka senantiasa ada dalam kebimbangan, keraguan-raguan dan kekhawatiran. Ya, ini penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir. Rumahnya bus megah, kendaraannya melimpah, kemudian makanannya serba mewah, tapi hatinya dalam kondisi gundah gulana. Ya Bu ya. Jadi ukuran Bapak Ibu kebahagiaan itu bukan diukur dari banyak atau sedikitnya materi yang dimiliki, tapi ukuran kebahagiaan itu adalah sejauh mana dia mensyukuri apa yang Allah berikan. Bapak Ibu, kemarin ada penangkapan lagi ya Bapak Ibu ya, saya kadang kenapa kurang gini, ada seorang hakim, lupa di mana imannya Pak Bu, kurang kumaha hirupna, gajina badag, fasilitasnya dijamin ku negara, kendaraannya disiapkan ku negara, kabengsinya oke dibayar ku negara, rumahnya disiapkan ku negara, tapi korupsi sampai puluhan miliar. Sebenarnya 60 miliar itu gratifikasinya, cik Bapak Ibu kanikmati ente eta anu korupsi gratifikasi sampaikan ke puluhan ratusan miliar, kenikmati tidak Pak? Halo, kenikmati ente Pak? Ubora kapan dihitik manten kapannya? Kalau seandainya 60 miliar itu Pak, ya 60 miliar, coba buat dia hidup, gajinya sudah besar, kemudian kebutuhannya sudah dijamin, kolusi sampaikan ke puluhan miliar, tekan nikmati. Usianya telah sudah 60 tahun misalnya, ya, cik Pak Haji lamun tos 60 tahun, tuangan sadayana dileut gitu. Hah? Tuangan sangat dileut. Aya daging, yuk cenah beef wah cenah daging panggang nikmat. Cek dokter teh, Bapak jangan makan daging panggang. Kenapa? Nanti Bapak kolesterolnya naik. Dituang uang. Terjadi. Aya sayuran, nikmatnya sayuran. Cek dokter, Bapak jangan makan sayuran, nanti Bapak asam urat. Dituang uang. Yuk ayat jeroan nikmat yuk gulai. Bapak tekengin nuang gulai ayat cipatian. Mungkin Bapak bisa setru. Cik Pak, naon atuh cenah biasa dituang ku abdi. Itu bae cenah Pak, kulub hui. Ya. Kulub kentang. Sangu we cenah Pak digeram. Nikmat teh pasti kayak gitu. Duitna 60 miliar. Ya. Cenah hayang piknik. Piknik we. Kira-kira hayang piknik ka mana Pak? Ka Pangandaran. Keanginan saeutik oge kapan? Masuk angin gitu ya. Kadang Bapak Ibu maaf saja. Ya. Itu ya, intaan nama dhahirahu, kalian melihat seperti tampak lahirnya itu mendapatkan kenikmatan, wala bisa masa'a, dia menggunakan pakaian yang dia seinginannya, wa akala masya'a, dia bisa makan sekeinginannya, wa sakana haitsu masya'a, dia bisa membangun bangunan yang megah sekeinginannya,
fa inna qalbu fi qalaqin, tapi hatinya kalau ieu teu meunang, itu teu meunang, itu teu meunang, aya naon Pak? Akhirna mah tuang naon? Eta we kulub kui, kulub sampe. Mata urang kudu bersyukur Pak. Ya, urang mah kita mah tiap hari dengan gepuk juga nikmat. Naon gepuk teh? Sangu gap kerupuk gitu ya. Dulu saya di pesantren dulu ya Pak. Saya dulu pernah mondok di pesantren Al-Falah yang di bawah di Dago gitu ya, di Simpang. Tapi kan mondok menuju kuliah di STKS intinya mondok teh. Kalau pagi-pagi teh Pak, tuang teh naon? Sangu, teu aya rencang jeung bala-bala we. Jeung bala-bala sok Pak. Sangu naon? Karbohidrat. Bala-bala karbohidrat. Tapi nikmat we gitu. Betul tidak Pak? Kadang orang mah aya mie bisa nguat. Nikmat tuh Pak? Nikmat we gitu nya, eta kudu bersyukur ya. Kadang anjing-anjing kayak Bapak disolikeun tuangan nih sama Pak Ketua DKM ya. Nikmat we eta harus gitu. Betul mah hese ya. Ya itu Bapak Ibu. Terus ngaji, Bapak Ibu udah ngaji. Mudah-mudahan jadi pahala keberkahan. Bisa yang tuangkan, wah luar biasa, kenikmatan yang tak ada ada nilainya ya di hadapan Allah, wah luar biasa. Nah Bapak Ibu, jadi itu yang sering kita harus tafakur. Nah, untuk mencapai ketenangan jiwa perlu adanya bimbingan wahyu. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbi qul innallaha yudillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang kafir mereka berkata laula unzila alaihi, jadi orang-orang kafir berkata, orang-orang kafir Quraisy, seandainya diturunkan kepada kami satu bukti saja min robihi dari Tuhanmu. Jadi dia menantang ke Rasul, sok tunjukkanlah satu bukti kalau benar Allah teh pangeran. Kemudian kul, katakanlah Muhammad, ini Allah berkata ke Rasul, innallaha yudillu may yasha, Allah akan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, wa yahdi ilaihi man anab, dan Allah akan berikan petunjuk menuju jalannya. Alladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, mereka itu akan tentram hatinya dengan ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Diulangi lagi, ingatlah, hanya dengan ingat kepada Allah hatimu akan menjadi tenang ya. Jadi lamun aya umat Islam galau wae, henteu tenang wae hatina teh, berarti ada yang something wrong, ada yang satu yang enggak beres gitu ya. Bisa sholatna teu beres, bisa usahana teu beres. Ada komunitas pengusaha yang dia galau terus. Nah Ustadz, abdi teh minta tenang. Kemudian sama guru saya dinasihat, kenapa Bapak usaha modalnya di mana? Iya cina Ustadz pengen tentinu ribanya. Akhirnya dia usaha bisnisnya dibersihkan di riba apa? Ah cina Ustadz ini bade ngalunasan nganu ribawi gitu. Ya, sekarang saya akan merintis usaha dari yang non ribawi saja. Kumpulkan komunitas para pengusaha sehingga kalau ada modal teh sistemnya mudharabah bagi hasil ya, asal lebih tenang gitu usahanya. Jadi kalau ada umat Islam ngaku Islam tapi masih galau, berarti masih ada kekeliruan. Bisa ibadahna belum maksimal gitu ya Pak, sholat subuhna kaberangan wae bisa jadi kan, atau puasana dilewat bahasanya. Jadi umat Islam kalau dia menjalankan syariat, taat kepada Allah, insya Allah ketenangan akan didapat. Ini jaminan nanti, ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innu qulub.
Orang-orang yang beriman itu dia akan tenang hatinya, tenang pikirannya dengan ingat kepada Allah. Ingatlah, dengan ingat kepada Allah hatimu akan tenang. Ini diulangi lagi Pak. Ini surat surat Ar-Ra'd. Nih, orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, maksudnya kepada Rasulnya, tanda mukjizat dari Tuhannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Bapak Ibu, ini hadis yang menguatkan, hadis riwayat Ahmad yang menguatkan, menjelaskan ayat di atas. Innallaha auha ila rasulihi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Rasulnya. Lama sa'aluhu, ketika orang-orang kafir Quraisy meminta kepada Rasul ayyuhawwilallahum sofa dhahaban, supaya menjadikan bukit Sofa sebagai gunung emas. Ya, jadi orang-orang kafir Quraisy itu sok senam turunkan mujizat kalau benar engkau seorang nabi. Bukit Sofa teh rubah jadi bukit emas. Wa ayyajriya lahum yanbu'a, dan di bukit Sofa yang sudah menjadi emas itu ciptakan sumber-sumber air, sungai-sungai yang menjadi sumber-sumber air. Wa ayyaji'a jibala min holil Makkah, kemudian gunung-gunung yang ada di sekitar Mekah ini hilangkan, jauhkan. Pak Ibu, kalau di Mekah Ka'bah posisinya di mana Pak? Di bawah ya, di pinggir-pinggirnya itu gunung, sehingga di Gua Hiro kan gunung semuanya. Ya, orang-orang kafir Quraisy tah gunung-gunung teh cenah leungitkeun, nah da teu hejo siga urang ai di Arab gunungna siga kumaha Pak? Tandus atunya. Ai di urang mah gunung teh kan hejo gitunya. Kata orang kafir Quraisy itu, tah gunungna ilangkan ya, kemudian diapain? Fayasiru makanahum murujun wa basatin, kemudian dijadikan sebagai padang rumput, taman-taman. Kan gitu orang yang gitunya. Gunung teh padang rumput dan tanaman-taman. Tak ieu nama di Arab terus sih gitu. Terus anu regional teh. Ya. Kemudian kata Allah, in syi'ta ya Muhammad a'taituhu dzalika. Ya Muhammad, jika engkau ingin apa yang diminta oleh orang-orang kafir itu terwujud, aku akan berikan. Bukit Sofa jadi emas, mengalir sungai-sungai sebagai mata air, kemudian gunung-gunung sekitar Ka'bah dirubah menjadi padang-padang rumput, sehingga menjadi taman-taman. Kalau engkau berkeinginan, aku akan jadikan itu. Tapi fa'in kafaru, tapi kalau mereka kufur, u'adzibuhum azaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Tapi kalau mereka tetap kufur, aku akan azab mereka dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada umat-umat sebelumnya. Gitu ya. Wa in sita fatahtu alaihim baba taubati wa rahmah. Tapi kalau engkau ingin aku bukakan pintu taubat dan pintu rahmat, aku akan bukakan. Ya. Faqala, maka kata Rasul, bal taftahu lahum baba taubati wa rahmah. Ya Allah, cukup bukakanlah pintu rahmat dan taubat buat mereka. Jadi tidak dipilih oleh Allah, mana Pak? Tidak dipilih oleh Rasul keinginan orang-orang kafir Quraisy, tapi dibukakan cenah pintu taubat sareng pintu rahmat. Bapak ya. Nah, ini Bapak Ibu terjemahnya ya. Bapak Ibu sini. Ini anu kagambar Pak. Nah, ieu teh kahoyong saha? Kafir-kafir Quraisy. Banyak sungai, sumber mata air gitu ya. Dijelaskan kul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa fala tuzlamuna fatila. Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Bapak Ibu, ini kita lanjutkan di sini.
Nih, dalam hadis Bapak Ibu riwayat Ibnu Hibban ya. Wa an Abdurrahman bin Abi Sa'idin qala, dari Abdurrahman bin Abi Sa'id berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-a'wadi. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika Rasul sedang di atas sebuah untanya. Wa huwa yaqulu, kemudian berkata, ma qalla wa kafa khairun mimma kasura wa alha. Apa-apa yang sedikit dan cukup itu lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Ya Pak ya? Nampak ya Pak? Jadi yang penting mah orang pas butuh aya eta orang. Butuh yang wakaf ke Masjid Al Jamil, Nurul Jamil aya. Butuh yang umroh aya. Butuh yang haji aya. Butuh yang kawin deh entong gitu, langsung ayah gitu ya. Wah, bahaya gitu ya. Jadi pokoknya mah pas butuh ayah Bapak Ibu. Tapi kalau banyak melalaikan justru lebih berat pertanggung jawabannya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini sabda siapa Pak? Sabda Rasul. Makola wakafa, sedikit tapi cukup itu lebih baik mimma kasura walha, daripada banyak dan melalaikan. Sehingga kalau Pak Nasir Mas suka menasihati kepada para dai-nya, cukup-cukupkan yang ada karena yang ada juga cukup. Gitu ya. Jadi cukup-cukupkan yang ada karena yang ada juga cukup. Tong neangan anu atau dah di tangan di mana hayang boga ieu cenah mobil Pajero atuh desa konsir hayang mobil Pajero orang korupsi we akhirna kumaha tah katewak betulnya. Jadi cukup-cukupkan yang ada karena yang ada pun juga cukup ya Bapak Ibu. Ini terakhir nih hadis ya, karena nggak boleh lebih dari, kan harus sampai suruknya Pak Hajinya. Mana suruknya jam sore? 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Ini hadisnya Bapak Ibu. So, boleh sambil dimakan itu Bapak? Tuang, itu naon abdi mah. So. Ini ndak mun abdi bari tuang mau teh nyarios. Ya, Bapak Ibu nih. Ini sekalipun hadisnya masih ada yang mengkritisi ya hadis ini, ada yang apa? Ada yang menilai salah seorang rawinya bermasalah. Tapi dari redaksinya mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran buat kita. An Abdullah bin Husain an abihi an jadihi, dari Abdullah bin Husain. Jadi Husain itu punya anak namanya Abdullah ya. Jadi Husain teh cucu Rasul, punya anak Abdullah. An abihi, dari ayahnya, berarti dari Husainnya. An jadihi, dari kakeknya. Saha kakeknya Husain? Ali ya. Ya. Anin Nabi, berarti dari kan nenek moyang Rasulnya berarti nanti teh uyut sebenarnya. Ya. Ani Nabi SAW qala arba'un min syahadatil mar'i, katanya. Ada 4 hal yang menunjukkan kebahagiaan seseorang. Pertama, antakuna zaujatuhu muwafiqatan. Yang pertama, apabila pasangan hidupnya itu senantiasa memberikan saling pengertian, ya. Jadi istrinya memberikan ketenangan, saling menghargai, saling memberikan perhatian. Suaminya juga sama. Itu yang pertama, Bapak Ibu ya. Jadi rumah tangga mendapatkan pasangan hidup yang saling memberikan support, ya. Pak Ibu, kira-kira mun orang gaduh pasangan hidup
riweuh wae sapopoe bakal kumaha? Betah moal? Ngoal atuh datang ka ieu mah camandud atuh. Ya ke, nah jamudud. Balik deui atuh. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi saya suka gini Pak. Dalam rumah tangga makan Pak, ujiannya itu luar biasa. Jadi iblis mah mengukur kesuksesan anak buahnya dalam menyesatkan anak cucu Adam itu adalah yang bisa menjadikan rumah tangga muslim bercerai, gitu ya. Jadi kan ada satu hadis tuh, ada anak buah iblis datang ke iblis, saya sudah menjadikan anak cucu Adam pemabuk. Datang deh, saya laporan, wahai Tuhan, saya telah menjadikan anak cucu Adam menjadi seorang pezina. Saya telah menjadikan anak cucu Adam menjadi koruptor hebat. Tapi ketika datang, saya telah menjadikan anak cucu Adam kedua suami istri itu bercerai. Wah, batu diapresiasi. Gitu ya Pak. Jadi perceraian itu bagi iblis mah prestasi. Ya. Maka Bapak Ibu, Pak, Bu, pas rumah tangga, tujuan nikah kapungkur naon Pak Haji? Pak Haji dulu kapungkur pas nikah tujuannya naon? Yang bahagia, betul? Halo Pak, deres teh? Pas nikah kapungkur yang bahagia? Ya, alhamdulillah. Lamun Bapak Ibu tujuan nikah yang bahagia atau bahagia acan? Hah? Alhamdulillah beratus muntacan meriandai gitu nggak bisa gitu. Bapak Ibu kalau tujuan nikah awal hayang bahagia, nu aya mah bakal kecewa. Betul ya? Kan tujuan nikah betul sakinah, mawaddah, warahmah. Aya bahagia. Sakinah naon artinya sakinah? Tenang, mawaddah, kasih sayang, warahmah, rahmat. Aya bahagia. Bahagia teh al-falah, surur, itu bahagia. Itu disebut-sebutkan ku Rasul. Tapi sakinah, mawaddah, warahmah, itu disebut bahagia. Nah, jika bagaimana bapak rumah tangga, ibu sareng ibu bahagia, nu aya mah rudet gitu nya. Kan aya ieu Pak. Ieu sampai kan beres suruh we ya mah. Ada seorang iduka di dia ya konsul ke abi duka di masjid rumah nanya hilaf deui. Tahu ya apa nama? Ada hari pernikahannya. Anniversary itu nyapanya kan kalau sudah rumah tangga sekian tahun terus bertemu dengan tahun pernikahan tuh kan, wah cenah ieu gitu ya. Nah suruh kan, kayaknya si istrinya itu dia wah ini hari pernikahannya, hari istimewa, sehingga dia kan ibu-ibu mah multi talent Pak, full power ibu-ibu mah, anjing-anjing nyiapkeun tuangan kanggo carogena siang ngajapkeun murang kali sekolah. Ketika dia sudah nganterin anaknya sekolah Pak, dia nggak langsung ke rumah, ke pasar heula. Karena itu hari istimewa, dia akan memberikan masakan yang paling nikmat buat suaminya. Sampai ke pasar, dia masak, dia apa? Karena dia tahu suaminya teh paling lama maghrib sudah pulang ke rumah. Lapar asar teh, tahan lapar nah. Hayang tua ngejeng suamina ya dengan makanan favorit dari suamina. Ketika itu hujan teh rada agung. Pak nungguan nahan lapar di jam 4 coba. Cuma hayang nih tuang ngejeng suamina. Pas maghrib can uih teh suamina teh. Uih teh isa. Nah hujan badag teh. Pas datang ke bumi, si bapana kieu. Mah, pangademelkeun emih lah. Sigana nikmat tah. Tuang jeung emih hujan kieu mah. Aya nu kitu Pak? Aya nu kitu di dieu teh. Cik ibu-ibu diturut moal tah. Bu,
Diturut langsung atau dicarekan heula? Tong teuingun cenah kitu atuh bae apa teh ya. Kalau bapak ibu marah, kalau ibu marah ketika itu berarti ka pasarna aya pahalaan moal. Ical. Laparna nunggu masakna aya pahalaan moal. Moal. Laparna nungguan sampai salatri. Ya, ke pahalanya. Tapi kalau kita ya Allah, ini tidak saya mah ingin membahagiakan suami saya. Nasi gak gitu kan baiklah, mudah-mudahan ayah pahala ya Allah. Bahagia. Ibu bapak ngurus budak, hayang gaduh budak. Cita-citana lamun geus kolot hayang aya nu maturan, aya nu kitu. Geus lamun geus sepuh teh aya nu maturan, aya anu ngurus. Geletuk we. Budak teh eueuh nu maturan. Kumaha? Anu kahiji anak perempuan dibawa oleh suaminya. Anu kedua anak laki-laki kerja di luar kota. Anu katilu sekolah ke luar negeri. Akhirnya mah duaan deui we. Usia tos sepuh. Hah? Kumaha tah? Nyesal teh? Tapi kalau bapak ngurus anak, ya Allah itu kewajiban abdi kalau ngurus pun anak teh. Badai ngurus engke sepunan teh mangga we nyangakeun. Cuma ini adalah kewajiban saya mengurus anak saya supaya di akhirat tidak ada hisab. Itu akan lebih ringan. Ya. Terus anu kedua, wa auladuhu abror, dan anak-anaknya itu abror. Anak-anak itu menunjukkan hati. Aya doa. Ya doa apa? Doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus yang ketiga, wa ikhwanuhu sholihin, dan teman-temannya, tetangganya orang-orang yang soleh. Ya. Wa yakunu rizquhu fi baladihi, dan rezekinya ada di negerinya. Nah itu diantara tanda kebahagiaan. Ya. Satu, pasangan hidupnya saling memberikan pengertian, anak-anaknya memberikan penyejuk hati, tetangga dan rekannya orang-orang yang soleh. Yang ketiga, dia mendapatkan rezeki ada di negeri sendiri. Ya, nah itu kata Rasul. Isnadun rijaluhu siqat. Wallahu a'lam bishawab. Pas jam genep kurang 3 menit kan dia penutupan. Ya, atasnya. Ya. Bapak Ibu, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala dosa dan kehilafan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang penuh barokah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa as'alil hayatan ziyadatan lana fi kulli khair, wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qabdal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alina fi syakaratil maut, wa najata minan nar, wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak Haji. Kenapa? Alhamdulillah. Rayanya. Duh, habis satu salaman lah. Ya Pak Haji.
Ente salaman Pak, hatur nuhun nya. Jazakumullah khairan. Terus dimulai. Pak Haji habis sholatnya. Allah